Oke, kita mulai ya. Kalau dengar kata probabilitas, mungkin Anda langsung kepikiran soal dadu atau kartu kan? Tapi, gimana kalau saya bilang probabilitas itu sebenarnya adalah arsitektur fundamental yang menopang dunia modern kita, semacam cetak biru tersembunyi untuk memahami ketidakpastian. Coba dibayangin, setiap kali AI mengenali wajah atau menerjemahkan bahasa, itu sebenarnya dia lagi pakai arsitektur ini loh. Dia menafsirkan data yang nggak pasti untuk membuat keputusan yang paling mungkin benar. Atau lihat deh pasar keuangan. Semua model canggih yang memprediksi pergerakan saham, yang menilai risiko, semuanya itu dibangun di atas fondasi yang sama. Tujuannya? Untuk memetakan masa depan finansial yang, penuh ketidakpastian. Dan yang paling gila, bahkan di level paling dasar, sifat dasar dari realitas kita di dunia subatomik itu digambarkan bukan dengan kepastian, tapi dengan probabilitas. Dan tebak, arsitekturnya sama persis. Jadi, apa sih sebenarnya kode rahasia di balik semua ini? Jawabannya adalah teori probabilitas. Inilah bahasa universal untuk ketidakpastian. Dan dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar arsitekturnya, mulai dari fondasi sampai ke puncaknya. Nah, sebelum kita ngomongin rumus-rumus yang mungkin bikin pusing, ternyata ada pertanyaan filosofis yang mendasar dulu loh. Probabilitas itu apa sih sebenarnya? Dan ternyata ada dua kubu pemikiran utama soal ini. Oke, di satu sisi ada kaum frekuentis. Buat mereka, probabilitas itu sesuatu yang nyata, objektif, ada di luar sana. Peluang munculnya angka 6 pada dadu itu 1/6, ya karena kalau kita lempar dadunya jutaan kali, frekuensinya bakal mendekati angka itu, simple. Tapi di sisi lain, ada kaum Bayesian. Mereka melihat probabilitas sebagai tingkat kepercayaan kita. Misal, apa peluang kandidat X menang pemilu? Seorang frekuentis bakal bingung, kan pemilu cuma sekali. Tapi buat Bayesian, ini adalah ukuran keyakinan kita yang bisa terus kita update tiap kali ada data polling baru. Terus, gimana dong kita bisa maju dari perdebatan ini? Nah, disinilah muncul seorang jenius matematika, Andrei Kolmogorov. Dia sadar, gak peduli Anda di kubu mana, frekuentis atau Bayesian, matematika di baliknya bisa dibangun di atas satu set aturan main universal yang sama. Aturan inilah yang jadi fondasi super kokoh dari arsitektur kita. Kolmogorov merangkum semuanya jadi 3 aturan dasar yang super elegan yang kita sebut aksioma. Anggap aja ini 3 pilar yang menopang seluruh bangunan megah probabilitas. Coba kita lihat aturannya, simple banget. Pertama, non-negativitas. Probabilitas itu nggak mungkin minus. Ya iyalah, masuk akal kan? Kedua, normalisasi. Kalau kita jumlahin semua kemungkinan yang ada, total probabilitasnya itu pasti 1 atau 100%. Sesuatu pasti akan terjadi. Dan ketiga, aditivitas. Kalau ada 2 kejadian yang nggak bisa terjadi barengan, kayak dapat angka 1 dan 2 dalam satu lemparan dadu, probabilitas salah satunya terjadi, tinggal dijumlahin aja. Udah, itu aja. Dari 3 ide simpel ini, semuanya berasal. Oke, aturannya udah ada. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mengubah realitas jadi angka yang bisa dihitung? Kita butuh semacam jembatan antara kejadian di dunia nyata, kayak kepala atau ekor, dengan bahasa matematika. Nah, jembatan itu namanya variabel acak. Anggap aja dia ini kayak penerjemah. Tugasnya mengambil hasil dari dunia nyata, misalnya koinnya muncul gambar, dan ngasih label angka. Misalnya 1, terus dia ambil koinnya muncul angka, dan kasih label 0. Tiba-tiba, kita punya angka yang bisa kita olah, kita jumlahkan, kita rata-ratakan, pakai aksioma-aksioma tadi. Keren kan? Dan ketika kita mulai pakai variabel acak ini buat menerjemahkan dunia, ada hal luar biasa yang terjadi. Kita mulai melihat pola-pola yang sama muncul terus-menerus. Cetak biru dari keacakan ini kita sebut distribusi. Ada semacam katalognya nih. Ada distribusi binomial, ini buat skenario ya atau tidak yang diulang-ulang. Kayak berapa kali dapat kepala dalam 10 lemparan koin. Ada distribusi Poisson buat kejadian langka, misalnya jumlah email spam yang Anda terima dalam 1 jam. Dan kemudian ada yang paling terkenal, distribusi normal, sang kurva lonceng yang ikonik itu. Tapi, dari semua pola keren ini, si kurva lonceng atau distribusi normal ini adalah rajanya. Dia yang paling penting. Dia muncul di mana-mana, dan alasannya, ini akan membawa kita ke puncak arsitektur probabilitas. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling keren dari arsitektur ini. Gimana caranya keteraturan bisa muncul dari sesuatu yang sifatnya acak banget? Jawabannya ada di 2 kata, teorema limit.
Kepingan puzzle pertama itu namanya hukum bilangan besar. Intinya, ini adalah jaminan matematis bahwa kalau Anda melakukan sesuatu cukup sering, misalnya melempar koin ribuan kali, rata-rata hasilnya bakal makin dekat ke nilai teoritisnya. Rata-rata itu pada akhirnya akan stabil. Hukum ini ngasih tahu kita tujuannya kemana. Tapi pertanyaan yang lebih dalam masih ada. Hukum bilangan besar ngasih tahu kita tujuannya. Tapi gimana bentuk perjalanannya ke sana? Bentuknya jadi apa sih kalau semua keacakan itu kita kumpulin, kita jumlahin jadi satu? Dan inilah dia puncaknya, teorema limit pusat. Ini adalah salah satu ide paling dahsyat dalam sains. Teorema ini bilang, gak peduli distribusi awal Anda apa, mau itu lemparan dadu yang seragam, waktu nunggu bus yang aneh bentuknya, apapun, kalau Anda ambil sampel yang cukup besar, dan Anda rata-ratakan, distribusi dari rata-rata itu akan selalu, hampir selalu, membentuk kurva lonceng. Nah, inilah alasannya kita melihat kurva lonceng di mana-mana. Tinggi badan manusia, skor IQ, bahkan kesalahan pengukuran dalam eksperimen, itu semua kan hasil dari ribuan faktor kecil acak yang saling menjumlah. Ini adalah gambaran yang brilian tentang bagaimana keteraturan bisa muncul dari akumulasi kekacauan. Jadi, inilah inti dari perjalanan arsitektural kita. Probabilitas itu bukan cuma tentang kekacauan, tapi justru tentang bagaimana, dalam skala besar, kekacauan itu sendiri malah melahirkan sebuah keteraturan yang mendalam dan bisa kita prediksi. Pada akhirnya, arsitektur ini tuh lebih dari sekedar matematika. Ia adalah cetak biru untuk berpikir secara rasional di tengah dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak pasti. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, setelah tahu kerangka kerjanya, di bagian mana dari hidup Anda akan mulai menerapkannya? Oke, kita mulai ya. Kalau dengar kata probabilitas, mungkin Anda langsung kepikiran soal dadu atau kartu kan? Tapi, gimana kalau saya bilang probabilitas itu sebenarnya adalah arsitektur fundamental yang menopang dunia modern kita, semacam cetak biru tersembunyi untuk memahami ketidakpastian. Coba dibayangin, setiap kali AI mengenali wajah atau menerjemahkan bahasa, itu sebenarnya dia lagi pakai arsitektur ini loh. Dia menafsirkan data yang nggak pasti untuk membuat keputusan yang paling mungkin benar. Atau lihat deh pasar keuangan. Semua model canggih yang memprediksi pergerakan saham, yang menilai risiko, semuanya itu dibangun di atas fondasi yang sama. Tujuannya? Untuk memetakan masa depan finansial yang, penuh ketidakpastian. Dan yang paling gila, bahkan di level paling dasar, sifat dasar dari realitas kita di dunia subatomik itu digambarkan bukan dengan kepastian, tapi dengan probabilitas. Dan tebak, arsitekturnya sama persis. Jadi, apa sih sebenarnya kode rahasia di balik semua ini? Jawabannya adalah teori probabilitas. Inilah bahasa universal untuk ketidakpastian. Dan dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar arsitekturnya, mulai dari fondasi sampai ke puncaknya. Nah, sebelum kita ngomongin rumus-rumus yang mungkin bikin pusing, ternyata ada pertanyaan filosofis yang mendasar dulu loh. Probabilitas itu apa sih sebenarnya? Dan ternyata ada dua kubu pemikiran utama soal ini. Oke, di satu sisi ada kaum frekuentis. Buat mereka, probabilitas itu sesuatu yang nyata, objektif, ada di luar sana. Peluang munculnya angka 6 pada dadu itu 1/6, ya karena kalau kita lempar dadunya jutaan kali, frekuensinya bakal mendekati angka itu, simple. Tapi di sisi lain, ada kaum Bayesian. Mereka melihat probabilitas sebagai tingkat kepercayaan kita. Misal, apa peluang kandidat X menang pemilu? Seorang frekuentis bakal bingung, kan pemilu cuma sekali. Tapi buat Bayesian, ini adalah ukuran keyakinan kita yang bisa terus kita update tiap kali ada data polling baru. Terus, gimana dong kita bisa maju dari perdebatan ini? Nah, disinilah muncul seorang jenius matematika, Andrei Kolmogorov. Dia sadar, gak peduli Anda di kubu mana, frekuentis atau Bayesian, matematika di baliknya bisa dibangun di atas satu set aturan main universal yang sama. Aturan inilah yang jadi fondasi super kokoh dari arsitektur kita. Kolmogorov merangkum semuanya jadi 3 aturan dasar yang super elegan yang kita sebut aksioma. Anggap aja ini 3 pilar yang menopang seluruh bangunan megah probabilitas. Coba kita lihat aturannya, simple banget. Pertama, non-negativitas. Probabilitas itu nggak mungkin minus. Ya iyalah, masuk akal kan? Kedua, normalisasi. Kalau kita jumlahin semua kemungkinan yang ada, total probabilitasnya itu pasti 1 atau 100%. Sesuatu pasti akan terjadi. Dan ketiga, aditivitas. Kalau ada 2 kejadian yang nggak bisa terjadi barengan, kayak dapat angka 1 dan 2 dalam satu lemparan dadu, probabilitas salah satunya terjadi tinggal dijumlahin aja. Udah, itu aja.
Dari 3 ide simpel ini, semuanya berasal. Oke, aturannya udah ada. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mengubah realitas jadi angka yang bisa dihitung? Kita butuh semacam jembatan antara kejadian di dunia nyata, kayak kepala atau ekor, dengan bahasa matematika. Nah, jembatan itu namanya variabel acak. Anggap aja dia ini kayak penerjemah. Tugasnya mengambil hasil dari dunia nyata, misalnya koinnya muncul gambar, dan ngasih label angka. Misalnya 1, terus dia ambil koinnya muncul angka, dan kasih label 0. Tiba-tiba, kita punya angka yang bisa kita olah, kita jumlahkan, kita rata-ratakan, pakai aksioma-aksioma tadi. Keren kan? Dan ketika kita mulai pakai variabel acak ini buat menerjemahkan dunia, ada hal luar biasa yang terjadi. Kita mulai melihat pola-pola yang sama muncul terus-menerus. Cetak biru dari keacakan ini kita sebut distribusi. Ada semacam katalognya nih. Ada distribusi binomial, ini buat skenario ya atau tidak yang diulang-ulang. Kayak berapa kali dapat kepala dalam 10 lemparan koin. Ada distribusi Poisson buat kejadian langka, misalnya jumlah email spam yang Anda terima dalam 1 jam. Dan kemudian ada yang paling terkenal, distribusi normal, sang kurva lonceng yang ikonik itu. Tapi, dari semua pola keren ini, si kurva lonceng atau distribusi normal ini adalah rajanya. Dia yang paling penting. Dia muncul di mana-mana, dan alasannya, nah, ini akan membawa kita ke puncak arsitektur probabilitas. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling keren dari arsitektur ini. Gimana caranya keteraturan bisa muncul dari sesuatu yang sifatnya acak banget? Jawabannya ada di 2 kata, teorema limit. Kepingan puzzle pertama itu namanya hukum bilangan besar. Intinya, ini adalah jaminan matematis bahwa kalau Anda melakukan sesuatu cukup sering, misalnya melempar koin ribuan kali, rata-rata hasilnya bakal makin dekat ke nilai teoritisnya. Rata-rata itu pada akhirnya akan stabil. Hukum ini ngasih tahu kita tujuannya kemana. Tapi pertanyaan yang lebih dalam masih ada. Hukum bilangan besar ngasih tahu kita tujuannya. Tapi gimana bentuk perjalanannya ke sana? Bentuknya jadi apa sih kalau semua keacakan itu kita kumpulin, kita jumlahin jadi satu? Dan inilah dia, puncaknya, teorema limit pusat. Ini adalah salah satu ide paling dahsyat dalam sains. Teorema ini bilang, nggak peduli distribusi awal Anda apa, mau itu lemparan dadu yang seragam, waktu nunggu bus yang aneh bentuknya, apapun, kalau Anda ambil sampel yang cukup besar, dan Anda rata-ratakan, distribusi dari rata-rata itu akan selalu, hampir selalu, membentuk kurva lonceng. Nah, inilah alasannya kita melihat kurva lonceng di mana-mana. Tinggi badan manusia, skor IQ, bahkan kesalahan pengukuran dalam eksperimen, itu semua kan hasil dari ribuan faktor kecil acak yang saling menjumlah. Ini adalah gambaran yang brilian tentang bagaimana keteraturan bisa muncul dari akumulasi kekacauan. Jadi, inilah inti dari perjalanan arsitektural kita. Probabilitas itu bukan cuma tentang kekacauan, tapi justru tentang bagaimana, dalam skala besar, kekacauan itu sendiri malah melahirkan sebuah keteraturan yang mendalam dan bisa kita prediksi. Pada akhirnya, arsitektur ini tuh lebih dari sekedar matematika. Ia adalah cetak biru untuk berpikir secara rasional di tengah dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak pasti. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, setelah tahu kerangka kerjanya, di bagian mana dari hidup Anda akan mulai menerapkannya?